Hai, welcome back to episode 4 dari sesi chit chat aku dengan tujuan untuk ngurangin aku scroll TikTok. Jadi ini adalah project yang aku ciptakan untuk diri aku sendiri untuk ngobrolin banyak hal tentang POV aku dan yang akan membantu aku untuk mengurangin jam waktu nge-scroll TikTok. And ya, kali ini aku mau ngambil topik tentang kenapa sih kita kok bisa jadi males? Karena jujur sebagai duta males, aku cukup struggle dengan rasa males. Males tuh kayaknya tercipta begitu aja gitu loh di dalam kehidupan. Kita tuh nggak tahu kapan kita males, kita tuh nggak tahu kapan momennya kita nggak mood melakukan segala hal dan membuat kita males. Dan kita nggak tahu alasannya apa. Kita cuman bisa ada di posisi lagi nggak mau aja. Dan menurut aku, kita butuh untuk figure it out kenapa rasa males itu ada di dalam hidup kita. Sehingga kita tahu gimana menanggulangi rasa malas itu sendiri. So ya, kita akan coba bedah dari pengalaman aku ya. Dari POV aku sendiri, rasa malas itu tercipta karena satu, nggak ada motivasi, nggak ada mood, nggak ada tujuan. Itu yang bisa diukur. Maksudnya masih ada nih kelihatan alasan-alasannya. Cuman kadang emang purely nggak tahu aja kenapa bisa sampai males. Dan menurut aku juga rasa malas tuh akan punya 1001 alasan yang diciptakan oleh kepala kita sendiri yang mengakibatkan akhirnya kita malas. Malas ngapa-ngapain, malas minum, malas makan, malas gerak, malas berpikir. Pokoknya banyak banget rasa malas yang awalnya tuh di satu bagian, akhirnya karena kita terus biarkan dianya tumbuh, terciptalah dunia mager, dunia malas gerak. Artinya aku mau cuman berada di posisi yang sama, aku mau nyekrol, aku nggak mau pindah dari kasur aku dan lain-lain. Dan menurut aku hal itu perlu untuk dibedah dan dicari tahu. Kenapa akhirnya kita memilih untuk malas? Karena malas juga merupakan keputusan. Kalau misalnya aku memutuskan untuk menjadi malas, artinya aku sudah cukup yakin dengan melakukan tingkat malas itu ya. Dan aku tahu bahwa aku akan nyesel, aku akan di akhir hariku aku akan bertanya-tanya kenapa aku tidak melakukan itu, mengapa aku tidak melakukan ini. Dan itu repeat gitu lah. Kayak misalnya hari ini aku tahu kalau aku mager. Aku biarkan diri aku mager dan di malam harinya aku bertanya kenapa aku mager. Harusnya hari ini aku sudah bisa melakukan A, aku bisa melakukan B. Tapi karena aku mager aku nggak kemana-mana. Dan besoknya aku memutuskan lagi untuk mager dan malamnya aku menyesal lagi. Jadi itu kayak lingkaran setan yang ada di situ-situ aja. Padahal aku tahu itu salah. Tapi ya karena rasa malas untuk memecahkan masalah itu membuat aku stay di zona malas aku. Dan gimana ya? Mungkin daripada kita mikirin exactly ya caranya untuk menjadi tidak malas, mungkin cara paling tepat untuk memutus circle lingkaran setan yang malas ini adalah dengan mencari tahu apa yang bisa kita fokusin. Kita ciptain goals baru gitu. Daripada kita mikirin kenapa ya kemarin aku nggak melakukannya. Gimana kalau pola pikirnya adalah oh iya kemarin mager. Sekarang aku mau achieve sesuatu nih di hari ini. Mungkin lebih switch ke situ kali ya. Karena cara pembedahan yang paling efisien menurut aku adalah kamu tahu akar masalahmu adalah mager. Kamu tahu akar masalah kamu ada di lingkaran setan yang akhirnya kamu di end of the day kamu akan menyesali perbuatan kamu sepanjang hari. Tapi setelah itu untuk menyelesaikan masalah itu aku lebih
menimpanya dengan sebuah opposite dari rasa males. Jadi kalau males makan kan harusnya kita makan ya. Nah, daripada menciptakan alasan kenapa aku harus makan, aku lebih kepada oke, kayaknya aku makan aja deh. Daripada harus mikirin eh aku kalau makan ya, tapi aku lagi nggak lapar. Terus kalau misalnya aku lagi nggak lapar, berarti aku makan 1 jam lagi deh. Nah, ada change untuk 1 jam untuk mager. Jadi daripada aku harus memikirkan alasan kenapa aku makan, aku lebih baik untuk menginput goals baru aku yaitu makan. Jadi di saat aku ngerasa sudah waktunya makan, walaupun aku nggak lapar, ya aku makan. Karena goalsnya adalah menimpa rasa males dengan hal yang kita tahu harus kita lakuin. Nggak ada space untuk mikir 2-3 kali. Karena biasanya kalau kita mikir, ya kita akan jadi mager. Karena proses mikir itu menurut kita melelahkan. Dan mengambil keputusan terlalu lama membuat aku merasa aku akan semakin tidak memutuskan apapun. So, aku gak ngerti kamu ngerti atau enggak apa yang aku bilang. Karena kadang otak aku juga gak sinkron gitu. Cuman intinya adalah cara lepas dari rasa mager, cara untuk keluar dari rasa mager adalah menimpa rasa mager itu dengan goals yang mau kamu capai. Bukan kenapa aku harus mencapai goals ini, tapi ya goals itu yang mau dicapai. Jangan dipikirin kenapa aku mau mencapai goals ini, tapi di list kamu mau capai ini, capai itu, dan do it. Sesimpel itu dulu. Kalau misalnya kita mikirin kenapa aku harus mencapai A, B, C, itu adalah the next step setelah kamu tidak mager lagi. Jadi kamu bisa menambah goals-goals baru yang lebih bermakna dan lain-lain. Gitu. Dan juga menurut aku rasa malas itu akan tetap akan ada. Maksudnya akan selalu ada di kehidupan kita, mau serajin apapun kita, mau sekeren apapun list goals kita, rasa malas itu akan tetap ada dan it's okay. It's okay untuk punya keinginan malas. Tapi tetap kamu yang mutusin kamu mau di posisi males atau enggak, kamu mau di posisi itu selamanya atau enggak, kamu tetap yang akan mutusin dan kamu harus bertanggung jawab dengan keputusan kamu. Karena memutuskan iya dengan tidak, harga bayarnya akan tetap ada. Kalau kamu memutuskan iya, mungkin bayar lebih kecil. Tapi kalau kamu memutuskan tidak, mungkin harga bayarnya lebih besar. Jadi menurut aku ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi malas, kita harus tahu bahwa akan ada konsekuensi, akan ada penyesalan, akan ada tanda tanya. Kenapa kamu gak melakukan itu? Kenapa kamu gak melakukan ini? Tapi ketika kamu melakukan goals kamu, walaupun at the end of the day mungkin kamu gak happy ending di hari itu, at least kamu gak mempertanyakan kenapa kamu tidak melakukannya. Dan menurut aku itu udah cukup untuk jadi sebuah kemenangan di hari itu. So ya, rasa malas itu normal kalau ada, tapi tetap balik kamu yang mutusin apakah kamu mau stay dengan rasa malas kamu, apakah kamu mau untuk membuat rasa malas kamu menjadi suatu hal yang gak ambil kontrol hidup kamu. Aku percaya kita semua ada di fase itu, tapi aku juga percaya kita bisa keluar dari fase itu. So ya guys, thank you for watching di episode 4 ini. Kenapa kamu punya rasa males? Motivasi dan lain-lain mungkin mempengaruhi, tapi aku yakin kita semua punya kebebasan untuk memutuskan, dan aku harap yang kamu putuskan adalah yang terbaik untuk kamu. So guys, see you in the next video.